Ji-hyun sudah meninggal sejam yang lalu. Hah? Halo guys, welcome back to Dochi Project. Saya Ado untuk Ghost Story. Ghost Story merupakan segmen dari Dochi Project yang membahas tentang hal-hal yang misterius, konspirasi, dan juga menyeramkan. So, pada episode kali ini gue akan membaca beberapa cerita dari Creepypasta. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini demi bertumbuhnya channel ini. Gak perlu berlama-lama lagi, cerita yang pertama. Salah seorang temanku adalah seorang fotografer alam. Entah kenapa, padahal ia adalah gadis yang sangat cantik. Namun ia tertarik dengan alam liar. Suatu hari, ia berencana mengambil foto di tengah hutan. Untuk itu, ia mempersiapkan tenda dan berbagai keperluan lain untuk camping semalam di hutan itu. Banyak teman-temannya, termasuk aku, khawatir. Namun ia mengatakan ia tak apa-apa. Ia sudah sering camping sendirian. Kami pun merelakannya, sebab kami tahu ia gadis pemberani dan bisa menjaga dirinya sendiri. Ia sangat menikmati perjalanannya di dalam hutan. Di sana, ia memotret pohon, bunga, serta berbagai satwa liar yang bebas di habitat aslinya. Ia berhasil mengumpulkan 400 foto dan akhirnya setelah lelah, di penghujung hari ia tertidur lelap di tendanya sendirian. Ketika pulang ke kota, ia pun mengecek semua hasil fotonya di laptop. Di antara ke-400 foto yang ia kumpulkan, ia melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ada 4 foto yang baginya sangat menakutkan, sehingga hingga kini ia mengalami trauma dan tak berani lagi untuk bermalam di hutan sendirian. Ke-4 foto itu adalah foto dirinya sedang Keempat foto itu adalah foto dirinya yang sedang tertidur pulas di dalam tenda. Oh my god. Gimana rasanya kalau kita lagi tidur kemudian tiba-tiba kita ngecek hasil handphone atau kamera kita, ternyata ada foto kita sedang tertidur. Jadi siapa dong yang motoin? Ini creepy sih yang ini, gue tadi sampai merinding. Lanjut ke cerita berikutnya. Cerita yang kedua. Alkisah ada 2 orang balerina yang bernama Hyunji dan Ji-hyun. Mereka berdua bersahabat, namun lama-kelamaan Ji-hyun menjadi iri dengan Hyunji. Sahabatnya itu selalu saja memenangkan juara pertama dalam lomba balet dan ia selalu menjadi juara kedua. Hingga satu hari ia merencanakan sesuatu yang buruk. Ia akan menaruh paku di sepatu balet Hyunji agar ia terjatuh pada saat lomba berikutnya. Dengan demikian, ia akan menjadi pemenangnya. Ia benar-benar melaksanakan rencana jahat itu. Namun, hal yang sangat mengerikan dan tak pernah ia duga terjadi. Hyunji terjatuh dari panggung dan meninggal seketika. Awalnya, Ji-hyun merasa sangat sedih dan menyesal. Namun lama-kelamaan ia menikmatinya, karena ia selalu menjadi juara 1 di lomba-lomba yang diikutinya. Hingga pada suatu malam, ia mengikuti sebuah lomba balet yang sangat penting. Bahkan, kedua orang tuanya juga ikut menontonnya. Ayah Ji-hyun memutuskan merekam aksi anak gadisnya itu dalam kamera video. Para penonton terpukau dengan penampilan Ji-hyun. Ia tak pernah menari seindah itu. Bahkan, teman-teman dan guru-guru balet Ji-hyun pun terheran-heran. Beberapa saat, ia bahkan terlihat seakan-akan sedang terbang. Setelah pertunjukan selesai, para penonton pun bertepuk tangan. Namun suara tepuk tangan itu berubah menjadi jerit-jeritan seketika. Ji-hyun ambruk ke atas panggung. Para medis memeriksanya dan mengatakan hal yang menakutkan. Ji-hyun sudah meninggal sejam yang lalu. Hah? Namun bagaimana itu mungkin? Ujar ayah Ji-hyun. Aku sendiri melihat anakku menari barusan. Mereka pun memeriksa kaset rekaman tarian Ji-hyun dan tercekam. Mereka melihat Ji-hyun tak sendirian di atas panggung. Sesosok wanita berambut hitam panjang tertawa-tawa sambil menjambak-jambak rambut Ji-hyun dan mengayun-ayunkan tubuh Ji-hyun sehingga seolah-olah ia sedang menari. What? Apa mungkin itu adalah
Apa mungkin itu adalah... Lanjut ke cerita yang berikutnya. Seorang gadis hampir tertidur pula semalam itu saat ia mendengar ibunya memanggil namanya dari arah dapur. Ia pun bangun dan turun ke dapur untuk menemui ibunya. Namun, begitu ia sampai ke lemari yang terdapat di bawah tangga, seutas tangan menariknya ke dalam kegelapan. Tangan itu menutup mulut gadis itu, mencegahnya untuk menjerit. Dengan ketakutan, gadis itu menoleh dan melihat ibunya sendiri berkata dengan wajah serius, "Jangan ke sana," bisiknya. "Aku juga mendengarnya memanggil namaku." Bentar. Apakah memang ada sesuatu yang memanggil atau ini akal-akalan ibunya? Oke guys, itu adalah sedikit cerita dari Creepypasta yang gue bacakan pada malam hari ini di episode Ghost Story yang pertama. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih belum begitu serem ya. Tapi kalian boleh kasih ide ke gue, cerita horor apa yang akan gue bacakan selanjutnya atau akan gue bahas selanjutnya. Boleh komentar di bawah. Atau kalau kalian punya pengalaman mistis atau horor sendiri, kalian boleh ceritakan dan kirim ke alamat email ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Saya Ado. Salam Ghost Story.